Assalamualaikum, perkenalkan saya Ardina, biasa dipanggil Ina. Saya adalah owner dan founder dari Kisera Hijab yang berlokasi di Kota Bandung. Jadi sejarahnya Kisera itu awalnya adalah ide untuk membuat kerudung, di mana karena putri saya 3 perempuan semua dan semua memakai hijab. Jadi kita membuat kerudung itu untuk kebutuhan sendiri sebetulnya. Terpikir pada saat itu adalah apa nih yang bisa membedakan kerudung Kisera dengan kerudung yang lainnya. Jadi dibuatlah waktu itu konsep tagline-nya adalah Kisera 4-in-1 hijab, yaitu 1 lembar bisa 4 warna berbeda. Nah waktu itu kita develop tuh kurang lebih hampir 9 bulan. 9 bulan kita mendevelop untuk menemukan racikan, istilahnya racikan rumusnya gimana caranya tuh biar satu helai yang transparan itu bisa 4 warna yang berbeda. Tahun 2018 awal, bulan Januari kita mulainya waktu itu, dan di launching bulan Agustus tahun 2018. Jadi lumayan perjalanannya untuk mendevelop itu, menemukan inovasi barunya itu adalah kurang lebih 9 bulan waktu itu. Nah kemudian dari situ kita mulai memperkenalkan, karena ini inovasi baru, belum ada istilahnya compare produknya ya. Jadi kita memperkenalkan dengan gerilya lah istilahnya ya. Kita memakai wadah-wadah komunitas di Bandung dan di Jawa Barat untuk bisa memperkenalkan dengan cara pameran waktu itu offline, dengan cara mengikuti kurasi acara-acara dari pemerintahan, juga dari komunitas-komunitas kumpulan pengusaha gitu ya. Kita berjalan terus sampai akhirnya memberanikan diri untuk membuat toko sendiri gitu, karena zamannya memang sekarang selain offline harus online juga kan ya. Jadi kita bikin IG-nya, kita bikin Facebook-nya, website udah sih tapi belum ini banget. Pada saat itu kita udah mencoba dengan berbagai istilahnya pintu ya, dari mulai offline sampai online-nya untuk bisa memperkenalkan inovasi baru ini. Sampai akhirnya kita mulai di Inacraft tuh kalau nggak salah tahun 2019, karena dia adalah acara lumayan internasional Indonesia ya. Jadi kita sudah mulai dikenal oleh orang-orang luar waktu itu. Sampai pada saat itu kita menemukan reseller yang bisa membawa Kisera itu ke luar negeri, alhamdulillah gitu. Dari situ kita terus istilahnya melangkahkan kaki untuk bisa memperkenalkan lagi dengan konsep-konsep baru. Disebutnya ini House of Kisera katanya. Jadi rumahnya Kisera adalah bukan hanya sekedar toko, tapi di sini ada konten edukatifnya. Jadi kita mengedukasi customer dari mulai bahannya, materialnya yang kita pakai, prosesnya seperti apa hingga bisa menjadi 4-in-1, menjadi 4 warna dalam satu helai. Kemudian journey-nya, perjalanannya Kisera itu dari mana, gimana caranya menemukan inovasi itu dan kemudian memperkenalkannya ke masyarakat luas. Jadi di sini tuh konsepnya adalah hospitality. Jadi orang yang datang ke toko itu nggak hanya cuma mau beli kerudung, tapi bisa menikmati istilahnya suasana ya gitu. Jadi kalau misalnya suami istri datang, istrinya sibuk milih-milih kerudung, nah suaminya bisa di belakang dulu ngopi-ngopi. Kita ada area kopi juga di belakang untuk istirahat, ada buat ngemil-ngemilnya juga. Kemudian bisa menikmati beberapa hiasan dindingnya, dari konten-konten edukatifnya, dari mulai journey semua dikemas agar orang betah istilahnya di sini gitu. Jadi karena kita selain menjual langsung juga menerapkan sistem reseller, alhamdulillah sudah hampir 50 reseller yang ada tersebar di Indonesia, yang mudah-mudahan targetnya bisa lebih banyak lagi tahun ini. Amin. Pencapaiannya sebetulnya dari yang paling sederhana mungkin ya, dari merek kita sudah terdaftar di Haki. Kemudian alhamdulillahnya teknik 4-in-1-nya itu, teknik 4 warnanya dalam satu kerudung itu adalah sudah dipatenkan di Haki juga. Jadi kalau di Indonesia ini bisa dibilang produk pertama dan satu-satunya di Indonesia selama 10 tahun ke depan sejak dilindungi oleh Haki ya. Jadi itu pencapaian secara merek ya, secara produk. Kemudian kalau pencapaian lainnya ya alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat resmi dari Trust & Co sebagai produk pertama di Indonesia hijab 4-in-1. Kemudian mendapat penghargaan juga dari Indonesia Achievement Development Foundation itu sebagai the most admired hijab dan innovative quality product gitu, alhamdulillahnya. Kemudian rencananya nih
akhir tahun ini atau mungkin awal tahun depan kita mau mendaftarkan ke MURI sebagai outlet hijab di Indonesia yang paling banyak koleksi warnanya. Mudah-mudahan bisa ya, tentu tercapai. Kalau kerudung itu mungkin hampir 900 varian ya, tapi kan satu kerudungnya 4 warna tuh Mas. Jadi kalau dibilang warna, ini hampir 900 dikali 4, 3.500 lebih mungkin ya warna yang tercipta gitu ya. Sementara ini yang kita pakai masih bahan voal, karena itu yang memang sampai saat ini masih terkenal nyaman dipakainya gitu ya, dan hasil printingannya pun bagus. Tapi kita pakai 2 jenis, itu voal yang doff dan shiny. Nah itu shiny itu untuk orang-orang yang pengen istilahnya kerudungnya untuk keundangan gitu ya, lebih elegan, lebih mewah gitu. Jadi dia sedikit mengkilat seperti sutra gitu. Developmentnya sendiri dari tahun 2018 Januari, jadi mungkin hampir 2 tahun lebih ya. Tapi memang dari mulai launching itu Agustus 2018, berarti ya 2 tahun lebih sedikit lah ya. Oke, produk andalannya jelas adalah sesuatu kerudung dengan value yang berbeda gitu ya. Kerudung 4-in-1 itu adalah kerudung yang bisa menampilkan 4 warna, bukan hanya 4 warna berbeda, tapi 4 motif yang berbeda gitu. Jadi andalannya adalah tadi, gimana pun modelnya, gimana pun warnanya, kerudung Kisera ini adalah tetap mengusung 4-in-1-nya itu. 4 warna atau 4 nuansa dalam satu helainya. Kerudung segi 4, kemudian pasmina, kemudian ada bergo juga yang instan ya, tapi itu masih 2-in-1 bukan 4-in-1 karena agak sulit ya ada jahitannya ya. Kemudian kita sudah ada scarf yang biasa untuk non muslim, yang kadang-kadang karena kita di pameran juga dapat klien yang ternyata bukan non muslim yang pengen pakai scarf 4-in-1-nya gitu, untuk leher, untuk di ini. Jadi kita bikin juga ukuran-ukuran kecil gitu. Nah mungkin ke depan rencananya sih ya menjadikan kerudung ini hanya bukan aksesoris dari fashion, tapi bagian dari fashion itu sendiri gitu. Jadi fashionnya itu sendiri, bukan aksesoris gitu. Kalau dulu kan bikinnya kerudung itu aksesoris ya gitu. Sekarang saya ingin menjadikan kerudung itu adalah identitas fashionnya itu sendiri gitu. Oke, pastinya kalau cita-cita pengennya tinggi ya. Pengennya sih menjadi produk inovatif yang selalu bisa terbarukan gitu ya dari segi fashion gitu. Dalam hal ini khususnya adalah kerudung, tapi mimpi ke depan mungkin kita akan memperluas fashionnya, mungkin ke arah pakaiannya, mungkin ke arah mukena, atau misalnya dan kelengkapannya lah ya gitu, untuk fashion muslim gitu. Event yang diinginkan ke depan adalah kita ingin mengadakan suatu konsep acara yang bertajuk inovatif gitu. Jadi menggandeng UKM-UKM di Bandung khususnya, atau mungkin di Jawa Barat nanti kita akan bikin event istilahnya untuk memajukan sesama UKM gitu ya, dengan tema inovatif. Jadi mungkin banyak di luar sana teman-teman UKM yang produknya sebenarnya inovatif tapi tidak terekspos mungkin ya. Jadi saya mimpinya pengennya punya acara yang bisa menampilkan itu gitu Mas. Sebenarnya kalau pandemi ini emang pengecualian ya kayaknya ya, semua orang juga mengalami ya. Prinsipnya pada saat kita sempat terhenti lah ya gitu, ide-ide kreatif itu harus tetap muncul gitu, karena kita mengusung produk inovatif. Jadi gimana pun kondisinya kita berusaha untuk istilahnya selama pandemi ini adalah investasi leher ke atas gitu ya. Jadi menabung desain, terus menabung skill, mengupgrade lagi semua kemampuan tim gitu agar lebih siap nanti setelah pandemi usai gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang prinsipnya adalah ini adalah teamwork. Jadi saya nggak sendiri, saya owner memang founder, tapi dalam hal ini kita mengedepankan tim gitu agar kita sama-sama bisa saling support, saling kompak lah ya gitu ya gitu. Jadi bisnis ini biarlah bisnis bersama, bukan bisnis sendiri gitu.
Ya buat teman-teman UKM mungkin di sini saya tidak ingin menggurui ya, takutnya kalau dikasih tipsnya gini padahal mungkin belum cocok di mereka. Tapi prinsipnya jangan pernah lelah untuk investasi terhadap ilmu gitu, karena memang ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau kita memang mungkin sekarang ini terhenti karena memang kondisi pandemi ini kita tidak bisa berproduksi, tapi ide dan pemikiran-pemikiran yang nantinya akan menjadi sesuatu yang baru di setelah COVID ini selesai, mungkin itu akan tergali selama masa pandemi ini. Jadi selalu semangat, jangan pernah berpikir untuk berhenti, tetap mengungkapkan ide-ide kreatif. Alhamdulillah ya, Olsera ini berperan penting banget gitu ya, karena memang mungkin untuk saya pribadi ya sebagai mungkin angkatannya udah angkatan agak ini ya, bukan milenial lagi ya gitu, tapi untuk seumur saya dan kemudian untuk UKM seperti saya, Olsera ini tepat banget karena mudah banget pengoperasiannya, membantu banget dalam stok opnam, kemudian untuk transaksi jual beli barang dan sebagainya itu gampang diupdate sama kita gitu, gampang banget dioperasikan sama kita. Jadi setiap saya beres pameran atau beres toko tutup misalnya, saya bisa langsung akses gitu kan, oh ini yang berkurang stoknya segini, penjualan yang ada rekapnya segini. Jadi itu gampang banget, itu paling kepake lah gitu. Ya pastinya berbeda jauh ya, karena kalau kita pakai sistem manual mungkin ada human error kadang-kadang ya, tapi kalau ini kan sudah terdata semua masuk ke komputer, jadi sistemnya lebih akurat lah ya gitu, lebih enak kalau. Kisera Indonesia, puas pakai Olsera.